Rumah Pocong Surah, sebuah kisah dari @zeropoint. Di tengah sunyi malam, Rita terbangun ketika mendengar suara piano di ruang tengah melantunkan nada-nada yang tak asing di telinganya. Dia melirik ke arah jam yang menggantung di dinding. Pukul 00. Jarum panjang dan pendek jam kompak berada di angka 12. Ditengoknya Iwan masih terlelap di sampingnya, seraya tak terganggu sama sekali dengan suara dentingan piano tersebut. Siapa yang main piano malam-malam? Pikiran Rita terusik, terlebih batinnya, sebab lantunan piano itu merajut nada-nada yang amat dia kenali. Lagu yang sering dimainkan oleh almarhum kakaknya, Surah, Pak Sarno, Mira. Dua nama tersebut terlintas di kepalanya, namun nuraninya menyebut satu nama lain, Mas Suro. Bulu roma Rita seketika meremang. Logikanya sibuk bertaruh melawan rasa takut yang hinggap secara tiba-tiba. Dia beranjak dari kasur, memilih untuk mengajak kedua bola matanya, memastikan secara langsung kamar yang ditempati oleh Rita dan Iwan berada di sudut lantai 1, tepatnya berada di lorong kecil samping tangga. Rita membuka pintu kamar. Pandangannya tersita oleh figura besar yang terpajang di ujung lorong buntu, yang mana menampilkan foto keluarga almarhum. Getir mulai menguasai diri, yang mana tanpa sadar membuat bahunya bergidik ngeri. Denting piano itu semakin terdengar jelas dari lorong. Rita melangkah perlahan, matanya menyelisik mencuri pandang melalui sela-sela sempit partisi sekat tangga. Nampak sosok pria dengan badan berisi yang sejatinya dia kenali. Pria itu tengah duduk memainkan piano, yang letaknya memang membelakangi sudut pandang dari tempat Rita berdiri. Kedua matanya terbelalak, logika dan batinnya semakin riuh memperdebatkan siapa sosok yang tengah bermain piano di hadapannya. Mira? Jelas bukan. Pak Sarno? Juga bukan. Mas Surah? Enggak mungkin. Rita merasakan darahnya mengalir cepat, memberikan sensasi rasa merinding hebat. Jantungnya berdetak lebih cepat, langkahnya mulai gemetar, dan nafasnya terdengar menderu tak beraturan. Namun logika Rita terus mendorong kedua kaki tetap melangkah, guna menepis apa yang diyakini oleh batinnya. Semakin dekat, semakin jelas pandangannya, semakin runtuh pula pertahanan logika Rita. Postur tubuh sosok pria yang kini berada tepat di hadapannya begitu mirip dengan almarhum Surah. Kaki-kakinya kini mematung, dan kedua mata Rita terbelalak seolah tak percaya dengan apa yang ditangkap mata telanjangnya. Jemari sosok itu menekan keras beberapa not piano secara bersamaan. Kemudian permainan pianonya berhenti. Ngapain di sini? Jantungnya seraya menggelinding ke bawah begitu mendengar suara dari sosok itu. Rita tak mampu berkata-kata. Tubuhnya memaku gemetar. Dia panik ketakutan. Rita, ngapain di sini? Sosok itu mengulang pertanyaannya. Ingin rasanya dia berteriak keras memanggil siapapun agar menyelamatkannya dari situasi mengerikan ini. Namun apa daya, suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Badannya mematung. Jangankan untuk berlari, menggerakkan kaki-kakinya saja dia tak mampu. Rita kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Satu-satunya yang dapat dia lakukan ialah menutup mata. Rita tak mampu mengontrol tempo nafasnya yang tersengal-sengal. Ketakutan dan rasa panik yang menguasainya menemui jalan buntu. Tak lama berselang, terasa angin berhembus singkat seraya menyapu daun-daun gugur. Dalam debar yang riuh di dalam dadanya, Rita memberanikan diri membuka mata.
Sosok itu telah menghilang dari hadapannya. Satu nafas panjang ditarik, kemudian dihembuskan mengusir sesak. Baru saja sekejap dia mendapat lega. Rita seketika terperanjat, begitu berbalik badan. Dia mendapati sosok pria tadi telah berbalut kain putih serupa pocong, berwajah hitam gosong, yang dipenuhi luka basah, berdiri tepat 1 jengkal di depan wajahnya. "Ngapain, Rita?" Bersama suara berat yang membentak marah, Rita tersentak sadar dengan keringat yang membanjiri keningnya. Dia mengalami mimpi buruk yang amat terasa nyata. Rita melihat ke arah jam dinding. Pukul 00. Waktu yang sama seperti ketika dalam mimpinya tadi. Imaji Rita berubah. Bentuk guling putih yang tergeletak di pangkal pahanya menjadi memiliki wajah mengerikan mendiang kakaknya. Dia mengerjapkan mata, meski sudah menyadari bahwa yang dialaminya barusan hanya mimpi. Namun tetap saja, sensasi merinding getir tak kunjung pudar, malah terasa kian membekap, membuat dirinya merasa tak tenang, serta gelisah tanpa alasan. Papa, bangun!" Rita membangunkan Iwan kasar. "Pa!" "Apa sih?" Kesal Iwan. "Bangun, kita cari surat-surat itu sekarang terus kita pulang," ujar Rita gelisah, tergesa. "Mah, kita baru sampai loh. Ini juga masih tengah malam. Kan masih ada hari esok," tangkas Iwan. Mama ada urusan besok pagi," jawab Rita terbata. "Urusan apa?" Pertanyaan Iwan tak digubris lagi oleh Rita, yang telah beranjak dari kasur menuju ruang tengah. Iwan yang dibangunkan secara kasar, ditambah suara bising dari ruang tengah, membuat dirinya tak lagi bisa melanjutkan tidur. Sedangkan dari kamar yang terletak di bagian belakang rumah, Pak Sarnos dari tadi kesulitan mendapat lelap. Dia disergap rasa cemas tak berujung. Suara bising menggasak dari arah ruang tengah, mengusik telinganya. Kenapa tengah malam? Pak Sarno bangkit dari posisi baringnya. Dia melangkah ke ruang tengah untuk memeriksa. Dirinya terkesiap, nampak ruang tengah yang semula tertata menjadi berantakan, dengan barang-barang lama yang berserakan di lantai. Kegelisahan Rita membuat dirinya tergesa-gesa membongkar asal mengacak seluruh laci-laci, lemari, dan kabinet-kabinet penyimpanan di ruang tengah tanpa merapikannya lagi ke posisi semula. Astagfirullah. Rita terperanjat melihat Pak Sarno yang berdiri memandangi seisi ruang tengah. "Ngagetin aja sih, Pak." Tangan Rita mengusap-usap dada, menenangkan debar kejut jantungnya. Meskipun begitu, kehadiran Pak Sarno membuat Rita merasa lebih lega, karena sedari tadi dia merasa merinding sendirian menggeledah ruangan yang cukup luas ini. Ditambah, dia menemukan benda-benda lama milik almarhum kakaknya masih terngiang jelas menguasai isi kepalanya. Ingatan tentang rupa mengerikan pocong hitam almarhum Sura yang belum lama mengganggunya di mimpi. "Ibu cari apa?" tanya Pak Sarno sembari memperhatikan seisi ruang bak kapal pecah. "Apalagi, kan sudah saya kasih tahu tadi. Saya cari surat-surat rumah ini. Kalau Bapak belum mau tidur, mending Bapak bantu saya cari ya," pinta Rita. Pak Sarno tak bergeming. Dia berdiri kaku, bingung. Raut wajahnya menjelma menjadi cemas. Dirinya merasa seperti diperhatikan dari berbagai arah. Sesuatu yang buruk datang mengancam. Pak Sarno menoleh pelan ke arah jendela yang menyorok ke gelapnya hamparan kebun teh. Beberapa saat hening, pria itu nampak getir. "Maaf, Bu, saya nggak berani terlibat soal urusan keluarga Ibu," jawab Pak Sarno dengan getar dan terbata. Pak Iwan muncul dari kamar dengan wajah kusut. Ekspresi masam itu jelas tertuju pada Rita. Dia melontarkan protes berisi kekesalan pada sang istri karena telah mengganggu ketenangan tidurnya. Namun, Rita tak mau kalah. Dia mengelak melakukan pembelaan meskipun semua yang keluar dari mulutnya hanya alibi belaka. Mereka saling bertarik urat, berdebat.
Pak Sarno yang berada di tengah suasana tak nyaman menjadi canggung. Namun baru saja Pak Sarno memalingkan badan, seketika piringan hitam tua itu memutar suara almarhum Sura menyanyikan satu lagu kesukaannya. Dulu lagu itu terdengar sendu di telinga, namun kini menjelma menjadi nada-nada magis yang mampu mengubah suasana seketika terasa mencekam. Piringan hitam yang mendadak berputar sendiri itu mampu membungkam mulut Iwan dan Rita. Derit besi yang beradu terdengar seperti ancaman peringatan yang menghentikan langkah Pak Sarno. Semua pasang mata kini menoleh ke arah mesin piringan hitam tersebut bersama hening dan getir yang kini membekap mereka. Mira menjerit keras dari kamar atas. Mira, ya Tuhan! Rita menangis histeris. Mira tengah kehilangan separuh kendali sadarnya. Pak Iwan pun terkesiap tak percaya melihat kondisi sang anak di hadapannya. Pak, Mira kenapa, Pak? Mira kenapa? Iwan dan Rita menjadi kalut. Pak Sarno tidak menjawab apapun. Kedua matanya menyapu sekeliling ruang, seolah menyelidik sumber bahaya. Tak lama, tubuh Mira kejang-kejang. Bola mata hitamnya telah berbalik memutar ke dalam, meninggalkan hanya bagian putih di kedua matanya. Di tengah kejangnya, mulut Mira seketika menyeringai lebar. Kemudian dia tertawa. Namun suara tawa tersebut bisa dipastikan bukanlah Mira. Suara serak parau dan berat tertawa semakin keras, seperti puas atas apa yang terjadi. Ketakutan Iwan dan Rita mundur setengah langkah. Namun seketika tangan Rita ditarik dan dicengkram keras oleh Mira. Mata mengawang itu kini beralih tajam ke arah Rita. Dirinya histeris, ketakutan, memohon ampun seraya tahu siapa di balik tubuh Mira tersebut. Kepala Mira bergerak pelan ke kiri dan kanan. Lalu dengan suara bisikan kuat, Mira mengucap, "Mati." Cengkraman Mira di lengan Rita semakin kuat membuatnya berteriak mengerang kesakitan. Iwan sekuat tenaga membantu melepaskan cengkraman tersebut. Sedangkan Pak Sarno terkesiap. Matanya terbelalak. Namun dia hanya berdiri diam di posisinya, menyaksikan peristiwa tersebut tanpa berbuat apapun. Tubuh Mira melemas. Bersama dengan itu, Rita berhasil melepaskan lengannya dari cengkraman kuat Mira. Nampak lengan Rita merah lebam seperti habis dikencet benda berat. Itu bukan Mira, ucap singkat Pak Sarno. Kalimat Pak Sarno barusan dibalas dengan tatapan sinis oleh Rita. "Kita pulang sekarang," tegas Iwan yang nampak cemas. "Jangan Pak, jangan sekarang. Sebaiknya tunggu langit terang saja, bahaya," ujar Pak Sarno. "Apaan sih ini? Ini masih malam. Lagian kita juga belum dapat surat-surat itu. Jauh loh kita kesini. Masa pulang tangan kosong?" timpal Rita. "Kamu itu ya?" Iwan tampak marah. Perdebatan mereka semakin tak terelakkan. Iwan tak terima dengan sikap Rita yang lebih mementingkan egonya dibanding keselamatan sang anak yang tengah tak berdaya diranjam. "Aku pulang sama Mira. Kalau kamu masih mau di sini, silakan," emosi Iwan. Dia mengangkat tubuh Mira, namun tak mampu. Aneh. Mendadak bobot badan Mira menjadi amat berat hingga tak mampu diangkat oleh Iwan. Beberapa kali dia mencoba lagi, namun masih tak berhasil. Belatung. Rita histeris melihat banyak belatung-belatung yang merayap keluar dari tubuh Mira. Semakin diperhatikan, belatung-belatung itu semakin menyerbak hingga menjalar ke isi ranjang dan jatuh ke lantai-lantai kamar. Tubuh Mira bak bangkai mayat busuk yang dipenuhi belatung. Sembari menangis mereka mundur beberapa langkah. Kaki-kakinya refleks menghindari belatung-belatung yang kian menggeliat. Aroma tak sedap seperti bau busuk sampah terendus entah dari mana. "Pak, Bu, keluar kamar!" teriak Pak Sarno. Iwan menarik tangan Rita, memaksanya keluar kamar. Pak Sarno menutup kamar. Mira rapat kemudian menyusul Iwan dan Rita yang sudah lebih dulu turun ke ruang tengah. Kalau kita masih di dalam kamar, belatung-belatung itu gak akan berhenti, semakin banyak, jelas Pak Sarno. Rita menangis, begitu juga Iwan.
Mereka tak habis pikir mengenai apa yang terjadi pada Mira. Pak Sarno merenung, sejatinya dia mengetahui apa yang terjadi. Begitu pula dengan Rita yang memiliki dugaan yang sama. Namun semua itu disimpan oleh mereka. Logika mereka sekuat tenaga menolak bahwa itu merupakan sebuah ketidakmungkinan yang hanya berlandaskan pada kekhawatiran belaka. Suasana menjadi hening, senyap. Hanya sisa-isakan tangis Rita yang sesekali terdengar. "Saya sholat malam dulu," pamit Pak Sarno. Pak Sarno melangkah limbung. Pikirannya melayang jauh, merakit satu persatu ingatan tentang kejadian buruk di masa lalu yang berkaitan dengan peristiwa malam ini. Raut wajahnya amat cemas. Usai berhasil merajut benang kusut dalam ingatannya, langkahnya terhenti. Pak Sarno terkesiap kehilangan keseimbangan. Dia nyaris roboh ke lantai jika tidak bertopang pada pilar kayu di dekatnya. Perlahan, mimpi buruk yang dikhawatirkan Pak Sarno menjelma menjadi kenyataan yang menakutkan. Usai mengambil wudhu, di dalam kamar Pak Sarno membentangkan sajadah, kemudian melakukan sholat malam. Selama sholat, Pak Sarno merasa ada mata tajam yang memperhatikannya dari jarak dekat. Dia berupaya mempertahankan konsentrasi ibadahnya. Tak bisa dipungkiri, bulu-bulu kuduknya seketika meremang. Suasana begitu hening hingga Pak Sarno mampu mendengar suara detak jantungnya sendiri berpacu dengan detik pada jam dinding. Pada posisi ruku, Pak Sarno merasa ada sosok yang mengikuti gerakan sholatnya di belakang. Dia bangun, sosok itu mengikuti. Lalu ketika sujud, dia merasakan ujung jemari kakinya menyentuh sesuatu bertekstur kain mirip kuncup pocong. Getir seketika menyergap, namun Pak Sarno tetap melanjutkan sholatnya. Akan tetapi, ketika dia bangun melanjutkan rokaat selanjutnya, kedua mata Pak Sarno terbelalak. Tubuhnya gemetar ketika mendapati tepat di ujung sajadahnya berdiri sosok mengerikan yang dia kenali. Pocong Pak Sura, berkulit hitam dengan penuh luka-luka basah dan bau busuk menyengat tak sedap. Pocong tersebut berdiri di hadapan Pak Sarno yang tengah sholat. Sekuat tenaga Pak Sarno mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Dia memejamkan mata, kemudian tetap melanjutkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sosok pocong Pak Sura mengikuti bacaan sholat Pak Sarno. Bisa teman-teman bayangkan betapa lemasnya Pak Sarno kala itu. Namun meskipun disergap takut dan tubuh gemetar tak terkendali, Pak Sarno tetap melanjutkan sholatnya di hadapan pocong yang berdiri tepat di ujung sajadahnya. Setelahnya, Pak Sarno menyadari bahwa mereka telah ditunggu oleh petaka yang jauh lebih mengerikan. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih @zeropoint. Terima kasih teman-teman sudah menyimak di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.